Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika pada indikator pencapaian kompetensi ragam atau variansi dan simpangan baku atau standar deviasi. Untuk memahami tentang ragam dan simpangan baku akan dimulai dari ragam dan simpangan baku untuk data tunggal. Jika X bar adalah rataan dari data tunggal X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xn, maka rumus yang digunakan untuk menentukan ragam atau variansi adalah S kuadrat sama dengan 1/n dikali dengan jumlah dari Xi dikurang rata-rata dikuadratkan untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, Xi dikurang X rata-rata ini juga disebut dengan simpangan. Selanjutnya keterangannya adalah S kuadrat adalah ragam atau variansi. N itu sama dengan banyaknya data. Kemudian Xi adalah data ke I. Selanjutnya X bar, X seperti ini adalah rataan atau min. Nah, untuk menentukan rumus simpangan baku atau standar deviasi atau deviasi standar itu adalah S, di mana S ini adalah akar kuadrat dari S pangkat 2. Jadi S ini adalah akar kuadrat dari S pangkat 2, di mana S pangkat 2 itu adalah ragam. Jadi S itu sama dengan akar dari ragam atau variansi, yaitu jumlah dari Xi dikurang X rata-rata dikuadratkan dikali dengan 1/n. Untuk memahaminya, kita lihat keterangan di sini. Keterangannya yang S adalah simpangan baku atau deviasi standar atau standar deviasi. Untuk yang lain, untuk N, kemudian ada Xi, kemudian X bar ini sama. Jadi sama dengan yang ada pada ragam atau variansi. Untuk memahaminya, berikan contoh yang berkaitan dengan ragam atau simpangan baku dari data tunggal. Berikut tentukan simpangan baku dari data 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18. Nah, langkah pertama yang ditentukan adalah N. N banyaknya data adalah 7. Kemudian selanjutnya rata-rata, di mana rata-rata ada 1/n dikali dengan jumlah dari Xi untuk I sama dengan 1 sampai dengan 7. Jadi rata-ratanya sama dengan 1/7 dikali Xi untuk I sama dengan 1 sama dengan 7. Maka akan sama dengan 1/7 dikali dengan 11 tambah 13 tambah 14 tambah 15 tambah 16 tambah 18 tambah 18 sama dengan 1/7 dikali 105, sehingga rataannya adalah 15. Selanjutnya jumlah kuadrat simpangannya. Jadi jumlah kuadrat simpangannya itu sama dengan jumlah dari Xi dikurang X bar. Ini adalah simpangan, jadi jumlah dari simpangan dikuadratkan itu sama dengan 1 sampai dengan 7, maka diperoleh 11 kurang 15. 15 ini adalah rataannya. Kemudian 13 dikurang 15 dikuadratkan, ditambah 14 dikurang 15 dikuadratkan, ditambah 15 kurang 15 dikuadratkan, tambah 16 kurang 15 dikuadratkan, ditambah 18 dikurang 15 dikuadratkan, kemudian ditambah 18 dikurang 15 dikuadratkan. Maka sama dengan negatif 4 kuadrat sama dengan 16, negatif 2 kuadrat sama dengan 4, negatif 1 kuadrat sama dengan 1, 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, 3 kuadrat sama dengan 9, kemudian 3 kuadrat ini tambah dengan 9. Jadi 16 tambah 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 9 tambah 9 itu sama dengan 33. Jadi jumlah kuadrat simpangannya adalah 33. Sehingga dari sini dapat ditentukan yang pertama untuk ragam atau variansinya adalah S kuadrat. Jadi S kuadrat itu sama dengan 1/7 dikali dengan atau 1/n, karena datanya 7 1/7 dikali dengan
di sini adalah simpangannya, simpangan dikuadratkannya sudah ada. Di sini nilainya adalah sama dengan 33. Jadi sama dengan 1/7 dikali 33 sama dengan 4,714. Atau kalau dibulatkan 4,71. Selanjutnya untuk mencari simpangan baku atau standar deviasi atau deviasi standar adalah S itu sama dengan akar dari S kuadrat. S itu sama dengan akar kuadrat dari S kuadrat. Maka kita lihat S kuadratnya adalah 4,7. Jadi akar 4,7. Dengan menggunakan atau mencari bilangan dalam akar ini, yaitu akar pangkat 2 tanpa menggunakan kalkulator. Nah, dalam hal ini nanti linknya dapat dilihat pada deskripsi dari video berikut. Maka diperoleh 2,17. Selanjutnya kita akan menghitung atau menentukan simpangan baku data berkelompok. Simpangan baku atau deviasi standar atau standar deviasi dari data berkelompok. Untuk menghitung simpangan baku digunakan rumus tadi akar S itu sama dengan akar dari akar pangkat 2 dari S kuadrat, atau S sama dengan akar kuadrat dari S pangkat 2 sama ini. Maka akan sama dengan yang pertama adalah jumlah dari FI dikali dengan simpangan dikuadratkan per jumlah dari FI. Dengan keterangannya adalah S adalah simpangan baku atau standar deviasi atau deviasi standar. FI adalah frekuensi kelas ke I, XI nilai tengah kelas ke I, kemudian X bar ini adalah rataan atau min. Kemudian untuk memahaminya diberikan contoh sebagai berikut. Tentukan simpangan baku dari tabel distribusi frekuensi berkelompok berikut. Jadi dari tabel distribusi frekuensi yang disajikan ini kita akan mencari simpangan baku atau deviasi standarnya. Maka dari tabel sini dapat dibaca bahwa banyaknya kelas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada banyaknya kelas ada 7. Kemudian panjang kelas itu adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi 70,5 dikurang 60,5 sama dengan 5. Jadi panjang kelasnya ini adalah 5. 66 sampai dengan 70, 71 sampai 75, 76 sampai 80, 81 sampai 85, 86 sampai 90, 91 sampai 95. Jadi panjangnya adalah 5 panjang kelas. Kemudian masing-masing kelas frekuensinya, kelas pertama 5, kelas kedua 8, kelas ketiga 10, kelas ke 4 16, kelas kelima 13, kelas ke 8 8. Sehingga frekuensinya jumlahnya adalah jumlah datum adalah atau jumlah data adalah 60. Selanjutnya kita akan mencari rataan. Jadi rataan untuk menentukan simpangan baku kita harus tahu rataan dulu. Maka untuk mencari rataan yang paling mudah kita gunakan rataan sementara dengan metode coding. Jadi yang diperlukan sekarang adalah yang pertama itu adalah titik tengah dulu. Titik tengahnya adalah 68 kelas pertama, kedua 73, ketiga 78, keempat 83, kemudian 88, kelas terakhir ke-6 73. Untuk menentukan rataan sementara kita lihat frekuensi yang tertinggi karena kita akan menggunakan coding. Itu frekuensi tertingginya adalah 16 terletak pada kelas keempat, di tengahnya adalah 83. Sehingga dari sini kita selanjutnya akan mencari UI. Menentukan UI, letakkan 0 ini pada rataan sementara ya. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 1 dan 2. Jadi seperti 0 itu diletakkan pada rataan sementara. Dan bilangan sebelum 0 adalah bilangan negatif, bilangan sesudah 0 adalah bilangan positif. Selanjutnya cari FI kali UI, yaitu FI nya 5 dikali negatif 3 negatif 15, 8 dikali negatif 2 negatif 16, 10 dikali negatif 1 sama dengan negatif 10, 16 dikali 0 sama dengan 0, 13 kali 1 13, 8 kali 2 16. Jadi kalau kita jumlahkan ini 16 dengan negatif 16 0, 13 dengan negatif 15 sisa negatif 2, negatif 2 dengan ditambah negatif 10 negatif 12.
Jadi kemudian kita akan menentukan rataannya, yaitu X bar rataannya 83 adalah di tengah pada rataan sebentar, kemudian ditambah dengan negatif 12 ada FI kali UI, kemudian FI nya adalah 60 jumlah dari FI frekuensinya, kemudian dikali panjang kelas yaitu 5, sehingga dari sini sama dengan 83 ditambah negatif 60 per 6, maka sama dengan negatif 1, maka 83 dikurang 1 sama dengan 82. Jadi rataan dari data berkelompok ini 82 nanti kita akan gunakan untuk mencari simpangannya, maka dari sini akan diperoleh untuk rumus yang digunakan untuk mencari simpangan baku atau standar deviasi atau deviasi standarnya adalah S. S itu sama dengan akar dari S kuadrat sama dengan jumlah dari FI dikali simpangan dikuadratkan untuk sampai dengan N per jumlah dari FI. Sehingga dari sini kita lihat lagi tabel yang tadi, karena kita butuh FI itu XI yang tadi, maka dari tabel tadi yang didapat dari halaman sebelumnya, maka diperoleh ini sama dengan tabel. Maka sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan mencari XI dikurang rataannya. XI nya itu adalah 68, rataannya 52. Nah, jadi 68 dikurang 82 sama dengan negatif 14. Kemudian 73 dikurang 82 sama dengan negatif 9. 78 dikurang 82 sama dengan negatif 4. Kemudian 83 dikurang 82 sama dengan 1. 88 dikurang 82 sama dengan 6. 93 dikurang 82 sama dengan 9. Jadi XI ini adalah XI, kemudian sebar rataannya tadi adalah 82. Enggak, dari sini langkah selanjutnya adalah kita cari kuadrat simpangan. Kuadrat simpangannya adalah negatif 14 dikuadratkan 196, negatif 9 dikuadratkan 81, negatif 4 dikuadratkan 16, 1 kuadrat sama dengan 1, 6 kuadrat 36, 11 kuadrat sama dengan 121. Selanjutnya adalah FI dikali simpangan dikuadratkan, maka dia 5 dikali 196 sama dengan 980. 8 dikali 81 sama dengan 648. 10 dikali 16 sama dengan 160. 16 dikali 1 sama dengan 16. 13 dikali 36 sama dengan 468. Yang terakhir 8 dikali 121 sama 968. Jadi kalau ini dijumlahkan, jumlah dari FI dikali simpangan dikuadratkan akan sama dengan 3240. Nah, dari sini tentukan ragamnya. Yang pertama ada ragam atau variansinya sama dengan S kuadrat, di mana S kuadrat itu adalah ragam, itu adalah jumlah dari FI dikali dengan simpangan dikuadratkan, berarti 3240 dibagi dengan jumlah dari FI yaitu 60, maka sama dengan 54. Jadi ragamnya atau variansinya adalah 54. Kemudian kita tentukan simpangan baku karena ditanyakan. Jadi untuk mencari simpangan baku, untuk menentukan simpangan baku, yang wajib diketahui adalah ragam atau variansinya. Setelah ragam atau variansinya itu ketemu, maka simpangan baku baru kita cari. Karena S itu adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari S kuadrat. Itu dimana S kuadrat itu adalah ragam atau variansi. Maka sama dengan akar dari S kuadrat, S kuadratnya 54, maka sama dengan jadi akar dari 54 jika disederhanakan itu sama dengan 3 akar 6 atau bentuk sederhana dari akar 54
Angka 54 juga bisa diselesaikan dengan menggunakan atau menyelesaikan akar dari bilangan tanpa kalkulator, yaitu yang nantinya akan diberikan link tentang cara mencari bilangan bentuk akar sama akar pangkat 2 tanpa menggunakan kalkulator. Jadi akar dari 54 itu sama dengan 7,35. Nah 7,35 ini hasil dari pendekatan dua angka di belakang koma, yang sebelumnya adalah 7,348 dan seterusnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.